Halo semuanya, saya Ignatius Yovanda Nugroho dengan NIM 23416226 2013-02 dari kelas TI 23H ingin menjelaskan mengenai modul analisis regresi dan korelasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di penjelasan modul 4. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai analisis regresi dan korelasi. Dua teknik penting dalam statistika untuk melihat hubungan antar variabel dan membuat prediksi berdasarkan data. Melalui modul ini, kita akan belajar bagaimana menguji hubungan antara dua variabel menggunakan software SPSS, mulai dari input data, menjalankan analisisnya, hingga membaca dan menginterpretasikan hasilnya. Oke, untuk menyingkat waktu, di sini saya sudah mempunyai sebuah data ya. Data yang digunakan di sini adalah data yang digunakan untuk modul pada laporan statistika. Kita menggunakan, yaitu di sini kita menggunakan data tinggi badan dan ukuran sepatu. Yang pertama kita akan menguji normalitasnya. Oke. Kita akan menguji normalitas, menguji regresi dan korelasinya. Oke. Sebentar. Oke, yang pertama kita menuju ke ini, klik analyze, lalu descriptive static, lalu kita pilih explore. Nah, di sini saya sudah memasukkan ya, di depan di sini yang dimasukkan itu adalah tinggi badan dan ukuran sepatu. Oke. Kita ke plots. Nah, di plots ini juga kita checklist ya untuk normality plots and tense-nya, tense-nya. Oke, klik continue dan oke. Nah, di sini hasil uji normalitasnya sudah keluar. Oke, itu untuk yang pertama, uji normalitas. Kita lanjut yang kedua, itu pada uji korelasi. Yang pertama kita klik analyze, lalu pilih ke submenu dan correlate, pilih bivariate, oke. Lalu di sini masukkan ke uji korelasi. Oke, langkah berikutnya adalah memasukkan variabel yang akan diuji. Pada kasus ini variabel tinggi badan dan ukuran sepatu. Oke, pindahkan, berarti tinggi badan ini kita pindahkan ke variabel sini dan ukuran sepatu dan kita pindahkan juga. Lalu pastikan opsi pada person ini dicentang karena ini adalah uji korelasi person. Pilih two-tailed ya. Dan jangan lupa dicentang untuk opsi flag signification of correlation-nya. Lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah muncul ya untuk plots correlation yang naik. Oke, selanjutnya untuk yang satu lagi adalah uji regresi. Kita ke analyze, lalu ke regression. Nah, ini. Lalu pilih linear. Oke. Linear di sini kita pilih tinggi badan sebagai
tinggi badan sebagai dependent atau variabel terikat. Dan di sini kita ukuran sepatu itu sebagai independent, variabel bebas. Tampilannya seperti ini ya. Dan langsung klik OK saja. Nah, di sini kita sudah memunculkan hasil regresinya. Selanjutnya kita akan menjelaskan uji normalitasnya. Nah, dalam kasus ini, Oke, di sini uji normalitasnya yang dihasilkan adalah, dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan menggunakan metode yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menggunakan perangkat lunak SPSS. Namun karena jumlah sampel dalam penelitian ini itu sebanyak 20 responden, maka acuan utama kita dalam interpretasi dari hasil adalah hasil dari Shapiro-Wilk yang lebih sensitif dan sesuai untuk menunjukkan jumlah sampel kecil, N kurang dari 30. Ini kan di sini kita punya data Shapiro-Wilk itu statistiknya 0,951, DF-nya itu 20 dan sig-nya itu 0,386 untuk variabel X, dan untuk variabel Y-nya itu 9,965, 20 untuk DF-nya 20 dan untuk sig-nya itu 650. Nah, kita cek ya tadi yang kita di output untuk tes normality-nya. Nah, sama kan hasilnya untuk variabel X dan tinggi badan dan ukuran sepatunya. Oke. Dan perumusan hipotesisnya ini adalah H0 atau data berdistribusi normal, H1 itu data tidak berdistribusi normal. Nah, ini formulanya untuk formulasinya H0 sama dengan 0, H1 tidak sama dengan 0. Yang kedua itu tingkat signifikasi A sama dengan 5% atau 0,05. Yang ketiga itu H0 diterima jika sig 2 tailed lebih dari A, atau H1 diterima jika sig 2 tailed kurang lebih dari A. Dan berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk diperoleh bahwa variabel X atau tinggi badan memiliki nilai statistik sebesar 0,951 dengan signifikasi sebesar 0,368. Nah, ini mana sih? Ya, signya ini 0,368 ya. Dan untuk yang variabel ukuran sepatu memiliki nilai statistik sebesar 0,965 dengan nilai signifikasinya sebesar 0,650. Di sini kita lihat output. Ya, betul. 0,650 ya. Karena kedua nilai signifikasi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan atau A sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 H0 diterima untuk kedua variabel. Hal ini menunjukkan bahwa baik variabel tinggi badan maupun ukuran sepatu berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik statistik parametrik seperti uji korelasi Pearson dan analisis regresi linear sederhana. Nah, untuk selanjutnya kita ke korelasi ya, uji korelasi. Di sini uji korelasinya
hasil yang kita dapatkan seperti ini. Kita cek di output tadi ya. Output tadi mana ya? Nah, di sini kita mendapatkan tinggi badan ukuran sepatu. Di person correlation ini kita dapat 1 untuk tinggi badan dan ukuran sepatu itu 0,928. Ya, sama. Di sini uji korelasinya tidak ada H0 itu tidak ada korelasi antara variabel tinggi badan X dan ukuran sepatu atau Y. HA ada korelasi antara variabel tinggi badan X dan ukuran sepatu. Formulasinya H0 sama dengan 0, HA kurang sama dengan tidak sama dengan ya. Terus tingkat signifikasi A-nya sama dengan 5% atau 0,05. H0 sig lebih besar A dan R hitung lebih kecil dari R tabel. Maka tidak ada korelasi yang signifikan antara HA sig kurang dari A dan R hitung lebih dari R tabel. Maka data berkorelasi signifikan. Dan berdasarkan hasil analisis korelasi person yang ditampilkan pada output SPSS, diperoleh nilai koefisien korelasi person atau R sebesar 0,92 antara variabel tinggi badan dan ukuran sepatu. 0,92 ini. 0,92-nya dia untuk person correlation antara tinggi badan dan ukuran sepatu. Dan nilai signifikasi sig to tailed yang diperoleh adalah 0,0000 dengan jumlah responden sebanyak 20 orang. Nilai koefisiensi sebesar 0,928 itu menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel sangat kuat dan bersifat positif. Karena nilai R mendekati angka plus 1, artinya peningkatan pada variabel tinggi badan secara umum akan diikuti peningkatan nilai pada variabel ukuran sepatu. Selanjutnya, nilai signifikansi sebesar 0,000 berada jauh di bawah tingkat signifikasi yang ditentukan, baik pada level 5% atau dalam kurung buka A sama dengan 0,05 tutup maupun 1%. Kurung buka A sama dengan 0,01. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat hubungan antara yang signifikan secara statistik antara tinggi badan dan ukuran sepatu mahasiswa. Penolakan H0 ini juga diperkuat dengan fakta bahwa R hitung 0,08 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,4438, yang mengindikasikan bahwa korelasi yang ditemukan tidak terjadi secara kebetulan. Nah, di sini kita ada klasifikasi tabel korelasi ya. Di sini ada kategorinya, yaitu 0,00 sampai 0,20 itu tidak ada korelasi. 0,21 sampai 0,40 itu korelasinya lemah. 0,41 hingga 0,060 itu korelasinya sedang. 0,61 sampai dengan 0,80 itu korelasinya kuat. 0,81 sampai 1,00 itu korelasinya sempurna. Nah, berdasarkan klasifikasi tingkat kekuatan hubungan korelasi, nilai 0,928 berada dalam kategori korelasi yang sangat kuat atau korelasinya sempurna, yang berada pada rentan ini 0,81 sampai 1,00. Selain itu, nilai koefisien korelasinya bersifat positif, maka hubungan antara kedua variabel bersifat searah, yang artinya
semakin tinggi seseorang, maka semakin besar pula ukuran sepatunya. Hasil ini selaras dengan pemahaman biologis secara karakteristik tubuh manusia, seperti tinggi badan, cenderung berkaitan dengan ukuran bagian tubuh lainnya, termasuk ukuran kaki. Untuk selanjutnya kita ke regresi. Ini hasil dari regresinya. Kita buka di Output. Nah, ini dia. Mana sih model Smari? Nah, di sini kita dihasilkan ya model 1 R 0,928, R square-nya itu 0,862, edges R square-nya itu 0,854 dan standard error of estimate-nya itu 3,896. Nah, berdasarkan output pada tabel pada analisis regresi linear sederhana diperoleh nilai R sebesar 0,928 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan sangat kuat dan positif antar variabel ukuran sepatu sebagai prediktor dan tinggi badan sebagai variabel yang diprediksi. Artinya, semakin besar ukuran sepatu, maka cenderung semakin tinggi pula tinggi badan seseorang. Nilai R square sebesar 0,862 atau ya R square ini mengindikasikan bahwa 86,2% variasi dalam tinggi badan dapat dijelaskan oleh ukuran sepatu. Sedangkan sisanya 13,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Nilai edges R square yang sebesar 0,854 menunjukkan bahwa model ini tetap kuat meskipun telah disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model dan ukuran sampel, sehingga memperkuat validasi model. Sementara itu, nilai standard error of the estimates sebesar 3,896 yang menunjukkan rata-rata deviasi antara nilai tinggi badan yang diprediksi oleh model dengan nilai aktualnya. Nah, di sini kita juga ada hasil output dari ANOVA ya. Nah, ini hasil ANOVA-nya. Di sini kita akan menjelaskan H0 persamaan garis tidak bisa digunakan untuk prediksi dan HA persamaan garis bisa digunakan untuk prediksi. Formulasinya adalah H0 sama dengan 0, HA kurang dari sama dengan 0. Tingkat signifikasi A sama dengan 5%. Ini sama seperti yang uji korelasi tadi. Ya, korelasi yang tadi. Jadi berdasarkan keputusan uji SIG 0,00 atau kurang lebih dari A 0,05 dan F hitung adalah 112,370. F tabelnya itu 4,41. Jadi kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil regresi linear sederhana yang ditampilkan pada kedua tabel, dilakukan pendekatan model regresi. Model pertama menggunakan tinggi badan dan sebagai variabel independen, yaitu X, dan ukuran sepatu sebagai variabel dependen atau VNY. Sementara model kedua menggunakan ukuran sepatu sebagai variabel dependen dan tinggi badan sebagai dependen. Model satunya itu ukuran sepatu sama dengan 2,550 tambah 0,231 kali tinggi badan. Hasil koefisiensi regresi menunjukkan bahwa konstanta intercept bernilai 2,550 dan
koefisiensi regresi untuk variabel tinggi badan adalah 0,231. Ini berarti secara matematis, jika tinggi badan seseorang adalah 0 cm, meskipun tidak mungkin secara nyata ya, maka ukuran sepatunya diprediksikan sebesar 2,550. Karena setiap kenaikan 1 cm dalam tinggi badan diperkirakan akan meningkatkan sepatu sebesar 0,231 dalam satuan, dan nilai signifikasinya atau signya sebesar 0,000 atau kurang 0,05, yang menunjukkan bahwa hubungan ini sangat signifikan secara statistik. Dan untuk ilustrasi perhitungannya, jika seseorang memiliki tinggi badan sebesar 4 cm, di sini permodelannya adalah Y sama dengan 2,550 tambah 0,231 kali 4, yang artinya hasil 2,550 tambah 0,924. 0,924 itu hasil dari perkalian 0,231 kali 4, yang menghasilkan 3,473 dari hasil penjumlahan 2,550 ditambah 0,924. Artinya, model memprediksi ukuran sepatu sebesar 3,474. Namun tentu saja tinggi badan 4 cm hanya digunakan sebagai contoh perhitungan dan bukan nilai realistis. Untuk pemodelan 2 itu tinggi badan ukuran sepatu. Nah, jika pada pemodelan kedua ini konstantanya adalah 12,876 dan koefisien regresinya untuk ukuran sepatu adalah 3,725. Artinya secara teoritis, jika ukuran sepatu adalah 0, maka tinggi badan seseorang diprediksikan sebesar 12,876 cm. Setiap peningkatan satu satuan sepatu meningkatkan tinggi sebesar 3,725. Seperti model pertama, nilai signifikan sig juga menunjukkan 0,000 atau kurang lebih dari 0,05. Sehingga model ini pun signifikan secara spesifik. Oke, mungkin segitu aja ya penjelasan dari saya mengenai penjelasan pada modul 4 ini, yaitu menjelaskan tentang analisis korelasi dan regresi.